Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, wisata apa saja yang ada di daerah tempat tinggalmu? Ayo coba sebutkan. Selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar tentang kota Surabaya? Kota Surabaya dilambangkan dengan patung hiu dan buaya. Nah, itu contoh gambar patung kota Surabaya. Nah, selanjutnya kita akan bercerita tentang dongeng asal-usul kota Surabaya. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu kala di Jawa Timur ada dua hewan kuat, sura dan baya. Sura itu adalah ikan hiu dan baya adalah buaya. Mereka hidup di laut. Sebenarnya mereka adalah teman, tetapi ketika mereka lapar, mereka sangat rakus. Mereka tidak mau berbagi makanan. Mereka akan melakukan apa saja untuk itu dan tidak pernah berhenti, bahkan hingga bertarung sampai salah satu dari mereka menyerah. Hari itu sangat panas. Sura dan baya sedang mencari makanan. Tiba-tiba, baya melihat seekor kambing. "Enak, ini makan siangku," kata baya dalam hati. Baya pun mendekati kambing itu untuk memangsanya. Namun, ternyata Sura juga berada di tempat yang sama. "Tidak mungkin, ini makan siangku. Kamu rakus, saya belum makan selama 2 hari," teriak Sura. Akibat tidak ada salah satu dari mereka mau mengalah, akhirnya Sura dan baya bertarung lagi. Setelah beberapa jam, mereka sangat lelah. Sura punya ide untuk menghentikan perilaku buruk mereka. "Aku lelah berkelahi, baya," kata Sura. "Aku juga. Apa yang harus kita lakukan untuk berhenti bertarung? Apakah kamu punya ide?" tanya baya. "Ya, aku tahu. Mari kita berbagi wilayah. Aku tinggal di air, jadi aku mencari makanan di laut. Dan kamu tinggal di tanah itu, kan? Jadi, kamu mencari makanan juga di darat. Perbatasannya adalah pantai, jadi kita tidak akan pernah bertemu lagi. Apa kamu setuju?" tanya Sura. Biarkan aku memikirkannya. Baiklah, aku setuju. Mulai hari ini aku tidak akan pernah pergi ke laut lagi. Tempat aku ada di tanah, kata baya. Kemudian mereka berdua tinggal di tempat yang berbeda. Tetapi suatu hari, Sura pergi ke tanah dan mencari makanan di sungai. Dia sangat lapar dan tidak ada banyak makanan di laut. Baya sangat marah ketika dia tahu bahwa Sura mengingkari janji. "Hei, apa kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat aku. Tempatmu ada di laut," teriak Baya. "Tapi ada air di sungai, kan? Jadi ini juga tempatku," kata Sura berkelit. Kemudian Sura dan Baya bertarung lagi. Mereka berdua saling pukul. Sura menggigit ekor Baya. Baya melakukan hal yang sama pada Sura. Dia menggigit sangat keras sampai Sura akhirnya menyerah. Dia kembali ke laut. Baya sangat senang. Dia mendapatkan tempatnya lagi. Nah, dari cerita itu kita dapat mengambil pesan moral dari asal-usul kota Surabaya, yaitu selesaikan permasalahan dengan musyawarah dan kesepakatan, bukan dengan kekerasan. Jika keputusan sudah diambil, janganlah mengingkari janji. Perkelahian hanya akan merugikan baik untuk pemenang maupun yang kalah. Nah, hiu, sura, dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut wilayah Sura, bagian darat wilayah buaya. Nah, ini ada buaya dan Sura. Mereka masih bersatu. Ini wilayah yang belum disepakati. Lalu mereka membuat perjanjian untuk membagi wilayahnya. Jadi ini wilayah yang sudah disepakati. Jadi wilayah buaya adalah setengah bagian
yang dilambangkan dengan 1/2. Begitupun wilayah hiu atau sura adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2. Next. Ini saya mempunyai segitiga yang salah satunya saya bagi tengah, salah satunya diarsir warna kuning. Nah, bangun yang diarsir di atas ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Artinya, 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Selanjutnya, ini ada trapesium yang saya arsir 1, saya membaginya 3. Berarti bangun yang diarsir di atas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Artinya 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Selanjutnya ada segi 4 atau persegi. Ini saya membaginya 4, saya arsir yang 1, kuning. Bangun yang diarsir di atas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4, artinya 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Nah, selanjutnya tentang karya imajinatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, ada yang tahu nggak arti 2 dimensi itu? Karya imajinatif 2 dimensi adalah sebuah karya seni yang mempunyai batas 2 sisi yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Seni 2 dimensi tidak memiliki ruang karena tidak mempunyai ketinggian dan ketebalan. Hanya dapat dinikmati dari satu arah, arah depan atau arah belakang. Nah, ini saya mempunyai contoh. Saya ngambil 2 contoh, yaitu, ayo ada yang bisa menebak? Yaitu contohnya pertama lukisan. Lukisan ini kan bisa dilihat dari arah depan saja. Selanjutnya ada batik. Batik pun begitu. Cuma bisa dilihat dari arah depan dan belakang. Selanjutnya, karya imajinatif 3 dimensi, yaitu mampu dinikmati atau dilihat dari segala arah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya, apa itu? Vas bunga. Ya, vas bunga ini bisa dilihat dari mana saja, dari samping, dari belakang, dari atas, di bawah. Nah, selanjutnya ada patung. Patung juga begitu, bisa dilihat dari belakang, depan, samping, atas, dan sebagainya.